Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baiklah, gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu ibu akan melakukan absensi. Ada yang tidak hadir hari ini? Oh iya, semuanya hadir ya? Bagus. Untuk hari ini kita akan melakukan ataupun kita akan mendalami materi tentang rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Iya, betul. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui urutan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup, di mana jalur linear ini memastikan keseimbangan ekosistem agar tetap terjaga. Ya, selanjutnya Ibu akan terlebih dahulu menyampaikan apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini. Di mana yang pertama, di sini siswa dapat mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Apa tujuan pembelajaran kita pada topik ini? Di mana peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi apa peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Selanjutnya, di sini Ibu udah ada membuat alat peraga. Ini Ibu buat alat peraganya yang sederhana aja ya, biar lebih mudah mungkin ya untuk dipahami murid-murid Ibu. Di sini Ibu buat yang rantai makanan, di mana ada padi, tikus, ular, ada elang, yang terakhir ada berurai. Ini Ibu buat alat-alat bahannya dari ada karton, ada juga lidi, ada pohon-pohon dari gambar padi, ada tumbuhannya sebagai yang kita anggap padi, ya kan? Dimana yang pertama ada padi, dimana padi ini dianggap sebagai produsen, dimana padi ini berperan sebagai produsen yang menghasilkan makanan sendiri, dimana melalui proses fotosintesis, dimana di sini Ibu ada buat dari matahari, dimana matahari memberikan fotosintesis kepada padi sehingga padi bisa menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya dari padi ada konsumen pertama, di mana yang menjadi konsumen pertama pada rantai makanan di sawah itu adalah tikus ataupun bisa jadi di sini burung pipit, di mana tikus ini memakan padi sebagai sumber energi utama bagi mereka. Selanjutnya yang menjadi konsumen kedua, di mana konsumen kedua ini adalah karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging, di mana karnivora ini adalah ular sawah, di mana ular sawah yang memangsa tikus ataupun burung yang memakan padi tersebut. Selanjutnya, yang menjadi konsumen ketiga adalah, di mana konsumen ketiga ini adalah puncak dari makanan, puncak dari rantai makanan, di mana ada elang. Elang ini akan memakan ular, di mana ular ini yang berada di puncak, rantai makanan juga, di mana nanti di sini elang yang akan memakan si ular. Yang terakhir ada pengurai ataupun biasa disebut dengan decomposer, betul. Di mana saat elang nanti mati, saat elang mati tubuhnya akan diuraikan oleh jamur ataupun bakteri. Bakteri ini kita sebut dengan pengurai.
di mana yang pengurai ini akan menjadi sebuah, di mana nanti pengurai elang ini yang udah dia dibilang membusuk karena bakteri akan menjadi nutrisi di dalam tanah yang kembali menyuburkan tanaman pada padi. Maka dapat disimpulkan kalau rantai makanan ini adalah yang pertama yang menjadi produsen adalah padi. Dari padi yang menjadi konsumen pertama adalah tikus. Dan yang menjadi konsumen kedua adalah ular. Dan yang menjadi konsumen ketiga adalah elang. Yang terakhir yang dapat menguraikan hewan elang yang sudah mati nanti adalah jamur yang disebut dengan pengurai. Bagaimana anak-anak? Apakah dapat dimengerti? Iya. Memang kalau memakai alat peraga nantinya kita akan lebih mudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, untuk selanjutnya nanti kita akan buat rantai makanan berdasarkan ekosistem laut. Jadi, untuk minggu depan, Ibu harapkan anak-anak Ibu membawa alat-alat yang nantinya kita akan bekerja di kelas untuk tahap pelajaran selanjutnya. Di mana nanti Ibu akan membuat sebuah 3 kelompok, di mana ada yang nanti ekosistem laut dan ada ekosistem darat, ada juga dari gabungannya. Oke anak-anak Ibu? Oke. Mungkin sekian dari hasil pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjutkan. Ibu sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.